Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Dalam video kali ini, kita akan membahas salah satu struktur data yang sangat penting dalam dunia pemrograman, yaitu Binary Search Tree atau disingkat BST. Binary Search Tree ini adalah jenis pohon biner yang dirancang khusus untuk menyimpan data secara struktur agar mempermudah proses pencarian, penambahan, dan penghapusan data. Nah, di sini kita akan belajar tentang konsep dasar binary search tree, bagaimana data diatur dalam strukturnya, serta bagaimana operasi dasar seperti pencarian, penambahan, dan penghapusan dilakukan. Jadi, tetap bersama saya hingga akhir video ini untuk memahami konsep BST dengan jelas. Oke. Oke, nah di sini ada teori dasar binary search tree atau BST, di mana adalah struktur data seperti pohon yang digunakan untuk menyimpan data secara terurut sehingga pencarian, penambahan, dan penghapusan data bisa dilakukan dengan cepat. Analogi sederhananya itu seperti lemari arsip bertingkat. Nah, bayangkan kamu punya lemari arsip bertingkat. Setiap laci ini berisi dua laci di bawahnya, satu di kiri dan satu di kanan. Aturannya, semua dokumen di laci kiri ini harus lebih kecil dari dokumen di laci induk. Nah, semua dokumen di laci kanan harus lebih besar dari dokumen di laci induk. Jadi, jika kamu ingin mencari dokumen bernomor 15, mulai dari laci utama, misal 20, karena 15 itu lebih kecil dari 20, maka dia itu ditaruh di sebelah kiri, atau di buka laci kiri, misal 10. Nah, karena 15 lebih besar dari 10, buka laci kanan dari 10, misal 15. Itu. Nah, oke. Nah, setelah itu, saya ada ilustrasi sederhana lagi. Oke, yang mana misalkan kamu ingin menyusun angka 8, 3, dan 10 dalam BSD. Yang pertama itu, masukkan 8, ini 8 ini menjadi akar root atau pohon. Ini 8. Nah, setelah itu, kan adalah angka 8, 3, dan 10. Setelah itu kita masukkan angka 8. Maaf, setelah itu kita masukkan angka 3. Karena 3 itu lebih kecil dari 8, jadi 3 ini kita letakkan di kiri. Nah, ini kan maksudnya ini ada 3. Oke. Nah, setelah itu masukkan angka 10. Nah, karena 10 ini lebih besar dari 8, jadi kita masukkan 10 itu diletakkan di kanan. Gini ya, teman-teman. Oke, maaf. Maaf. Nah, ini ada 10. Oke. Oke, penjelasan berikutnya akan saya lebih jelas. Akan saya jelaskan lebih jelas lagi ya. Oke. Oke. Selanjutnya, pengertian binary search tree ini yang sudah kita jelaskan tadi, yang sudah kita ketahui tadi ini jenis struktur data pohon linear, yang mana setiap node ini memiliki maksimal dua anak, yaitu anak kiri dan anak kanan, yang mana memiliki aturan utama, yaitu nilai pada setiap node kiri, node anak kiri harus lebih kecil dari nilai node induknya, dan nilai pada setiap node anak kanan ini harus lebih besar dari nilai node induknya. Setelah itu, tidak boleh ada nilai yang duplikat dalam satu BST, meski beberapa implementasi bisa mengizinkan duplikat dengan aturan khusus. Yang selanjutnya itu properti atau dan ciri-ciri BST-nya, yang mana yang pertama itu setiap node hanya boleh memiliki maksimal dua anak. Nah, jadi kalau tiga itu tidak bisa ya, jadi itu maksimalnya itu dua anak. Nah, setelah itu, semua node di subpohon kiri ini memiliki nilai lebih kecil dari node induk. Nah, di mana yang tadi, yang sudah kita jelaskan tadi, 3 itu lebih kecil dari node induk. Setelah itu, semua node di subpohon kanan memiliki nilai lebih besar dari node induk. Nah, yang tadi itu kan ada angka 8, 3, dan 10. Nah, yang 3 itu di kanan, yang 3 itu di kiri, dan yang 10 itu di kanan. Setelah itu, subpohon kiri dan kanan juga harus merupakan BST. Baik, setelah itu ada operasi dasar. Pada BSD ini ada pencarian atau search. Ini mulai dari root, yang mana bandingkan nilai yang dicari dengan nilai node saat ini. Jika nilai sama, pencarian selesai. Jika nilai lebih kecil, lanjutkan pencarian ke anak kiri. Jika nilai lebih besar, lanjutkan pencarian ke kanan. Proses ini diulang hingga nilai ditemukan atau mencapai node kosong, tidak ditemukan. Setelah itu ada penyisipan atau insert, yang mana mulai dari root, bandingkan nilai yang akan disisipkan. Jika lebih kecil, lanjut ke anak kiri. Jika lebih besar, lanjut lanjut ke anak kanan. Ulangi hingga menemukan posisi kosong, lalu sisipkan node baru di situ. Setelah proses ini memastikan aturan BSD tetap terjaga. Setelah itu, yang ketiga ada penghapusan atau delete. Ada tiga khusus utama dalam penghapusan node, yang mana node yang dihapus adalah daun, tidak punya anak. Langsung hapus node tersebut. Node yang dihapus punya satu anak, ini hapus node, dan sambungkan anaknya ke parent node yang dihapus. Setelah itu, node yang dihapus punya dua anak, ini ganti mode dengan node terkecil di subpohon kanan atau node terbesar di subpohon kiri.
lalu hapus node pengganti tersebut dari posisinya semula. Ya, setelah itu ada traversal pada BSD. Traversal adalah proses mengunjungi semua node pada BSD dengan urutan tertentu. Itu ada 3 metode, yaitu pre-order, in-order, dan post-order. Yang mana pre-order ini, ideal itu dari kunjungi root atau induknya, lalu subpohon kiri, lalu subpohon kanan. Kalau in-order itu kunjungi subpohon kiri, root, subpohon kanan. Traversal ini menghasilkan urutan data yang terurut naik. Nah, contohnya itu jika ingin masukkan, jika ada BSD angka 8 sebagai root, 3 dan 8, 3 dan 10, maka jika in order, dia akan dari terkecil yaitu 3, 8, dan 10. Dan setelah itu ada pass order, itu kunjungi subpohon kiri, subpohon kanan, dan root ini yang terakhir. Oke, next ini ada keunggulan BSD. Itu yaitu operasi pencarian, penyisipan, dan penghapusan itu bisa dimulai dalam waktu rata-rata. O log n dan O log n jika poin seimbang. Lebih efisien dibandingkan pencarian linear pada array tidak terurut. Yaitu struktur data yang sangat berguna untuk implementasi kamus, indeks database, dan aplikasi yang membutuhkan pencarian cepat. Baik, setelah itu, di sini saya akan menampilkan cara pakai Visual Go yang itu, oke, wait. Baik, di sini saya akan menjelaskan perilaku binary search tree ini dalam visualgo.net. Di sini visualgo.net ini bisa kita buka di website. Nah, di sini yang pertama terdapat binary search tree yang mana n-nya itu 11. Yang mana di sini rootnya itu adalah 66. Nah, di sini ada search. Di sini yang mana search ini kayak seperti yang kita ketahui yang sudah saya jelaskan. Yang sudah saya jelaskan tadi, eh, search ini yang mana dimulai dari root. Nah, bandingkan nilai yang dicari dengan nilai node saat ini. Jika nilai sama, pencarian selesai. Jika nilai lebih kecil, lanjut pencarian ke anak kiri. Jika nilai lebih besar, kita lanjutkan ke pencarian ke anak kanan. Yang mana proses ini diulang hingga nilai ditemukan atau mencapai node kosong. Nah, di sini kita akan mencari 76. Yes, kita akan mencari 64. Nah, setelah itu X. Nah, ini dari root, dia ke kiri, ke 58, dan setelah itu ke 64. Nah, pencarian selesai. Yang mana yang kita cari tadi kan 64. Setelah itu, ada insert. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, insert ini dimulai dari root, bandingkan nilai yang akan disisipkan. Jika nilai lebih kecil, lanjut ke anak kiri, dan jika lebih besar, lanjut ke anak kanan. Yang kita ulangi hingga menemukan posisi kosong, lalu sisipkan node barunya di situ. Nah, di sini coba kita insertnya yaitu 88 ya. 8. Nih, dia dari root ke 76, 80, dan ke kanannya 80, 8. Karena 8 ini lebih besar dari 80. Makanya dia ditaruh di sebelah kanan. Nah, oke, coba kita insert lagi. Itu 2 ya. 2. Ya, ya dia dari root. Setelah itu ke kiri, 58, 26, 5. Dan setelah itu 2. 2-nya itu di kiri. Anak kiri dari 5. Karena dia 2 itu lebih kecil dari 5, maka dia ditaruh di sebelah kirinya, kanan kirinya. Nah, setelah itu terdapat remove atau penghapus seperti yang setelah kita ketahui juga tadi, di mana ini node yang dihapus adalah jika node yang dihapus adalah daun atau tidak punya anak, maka nodenya ini langsung terhapus. Nah, jika node yang dihapus punya satu anak, hapus node dan sambungkan anaknya ke parent. Ya. Setelah itu, jika node yang dihapus punya 2 anak, ganti node dengan node terkecil di subpohon kanan atau node terbesar di subpohon kiri. Lalu hapus node pengganti tersebut dari posisinya semula. Baik, di sini kita akan mencoba ya. Di sini kita akan menghapus daun atau yang tidak punya anak. Dan di sini yang kita hapus itu contohnya itu ada 67. Kita cari 67. Oke, go. Nih, oke, dari sini, sini. Nah, remove. Nah, karena dia tidak punya anak, maka dia langsung terhapus. Daun daun itu tidak punya anak.
atau lift. Tinggi, kita remove lagi yang mana dia mempunyai satu anak. Nah, contohnya itu 80 ya. 80. Nah, go. Sini dari root ke sini ke 80. Setelah itu remove. Nah, 88 ini langsung terhubung sebagai anak dari 76. Kita langsung ke terhubung ya. Setelah itu di sini kita akan menghapus yang mempunyai dua anak. Nah, contohnya itu kita akan hapus 58. 58, 58. Remove. Di sini kita hapus 66 ya rootnya. Kita coba. Kita lihat. Nah, ayo coba tebak ada di mana. Kita akan penggantikan rootnya. Nah, di pohon paling besar dan yang paling terkecil di sub pohon kanan. Nah, dan rootnya, jika kita menghapuskan root, maka dia itu digantikan dengan nilai yang terkecil di sub pohon kanan, yaitu 69. Nah, sekarang rootnya itu adalah 69. Coba kita hapus lagi di 58 ya. Remove lagi 58. Nah, ini dari 58, remove 6. Sebab dia gantinya itu 64. Oke, setelah itu di sini ada predesesor dan suksesor. Ya, yang mana suksesor ini adalah node yang memiliki nilai terkecil yang lebih besar dari node tertentu, yaitu node yang muncul tepat setelah node tersebut dalam urutan traversal in order. Sedangkan predesesor adalah node dengan nilai terbesar yang lebih kecil dari node tertentu, yaitu node yang muncul tepat sebelum node tersebut dalam traversal in order. Suksesor ini biasanya ditemukan dengan mencari node paling kiri di subpohon kanan, sedangkan predesesor ditemukan dengan mencari node paling kanan di subpohon kiri. Coba kita coba cari brand suksesor dulu deh. Suksesor dari 26. Coba. Nah, di sini suksesornya itu suksesor dari 26 itu adalah 43. Nah, yang tadi suksesor. Nah, setelah itu kita akan mencari predesesornya. Predesesor dari 26. Kan suksesornya itu ada di 43. Ini predesesornya dari 26 itu 5. Ini ada predecessor of A. Nah, itu ada traversal yang ada in order, reorder, dan post order. Yang masih ingat nggak? Nah, yang mana reorder itu dari root, kiri, setelah itu kanan. Kalau in order, itu dari kiri, terus root, setelah itu kanan. Dan post order dia dari kiri, kanan, setelah itu root. Oke, kita coba in order. Nah, dia dari root, dia ke kiri, dia ke supporn kiri, setelah itu 26, 43, setelah itu 44, setelah itu dia ke 64, 69, 76, dan 88. Nah, dia di sini akan menampilkan hasil dari terkecil sampai terbesar, ascending. Nah, setelah itu, nih, 2, 5, 2, 6, 4, 3 ya, dari terkecil sampai terbesar. Setelah itu pre-order. Nih, sub pohon kiri, dari kiri, itu sini. Nah, setelah itu garut, setelah itu ke kanan. Nah, kita lihat nih, dari 69, ini dari root ya, dari root ke 64, 26, terus itu 5, 2, 4, 3, 4, 4, 7, 6, 8, 8. Dia dari root, kiri, setelah itu kanan. Post order. Post order itu dari kiri. Dia dari kiri, setelah itu kanan. Nih, 43, 26, 64, setelah itu 88, 76, baru yang terakhir itu root atau 69. Tuh. Nah, seperti itu guys. Baik, itu penjelasan tentang BSD di visualgo.net ya.
Baik, mari kita lihat bagaimana implementasi binary search tree ini atau BST dalam C++. Dalam kode program di sini saya menggunakan C++. Kini kita akan membuat struktur data BST yang mendukung operasi penambahan, pencarian, dan traversal. Di sini pertama kita di sini kita membuat struktur node yang memiliki tiga komponen. Data untuk menyimpan nilai, setelah itu left untuk menuju ke anak kiri, dan right untuk menuju ke anak kanan. Setelah itu, fungsi insert, masukkan ini kemudian untuk menambahkan nilai ke BST. Logikanya sederhana. Jika nilai yang dimasukkan lebih kecil dari nilai root, maka kita tempatkan di supon kiri. Nih, jika lebih besar kita tempatkan di supon kanan. Nih. If value lebih kecil, root data. Root, left, setelah itu insert, root, kiri. Setelah itu value. Data ini sama dengan value ya. Nah, setelah itu fungsi search. Nah, yang ini atau pencarian. Nah, membuat fungsi ini bekerja secara rekursif. Jika nilai ditemukan, fungsi mengembalikan true. Jika tidak, kita lanjutkan pencarian ke sub kiri atau kanan sesuai nilai yang dicari. Ini if root dikali sama dengan null tr return false. Nah, bisa dilihat ya kode programnya. Nah, setelah itu ada traversal in order, digunakan untuk mencetak nilai-nilai dalam BST secara berurutan. Traversal ini mencetak nilai mulai dari subtree kiri, nih ini dari kiri, left, setelah itu data, setelah itu right. Nah, setelah itu ada fungsi main. Nah, yang mana dalam fungsi utama ini kita membuat BST dengan beberapa nilai. Nih ada 15, 10, 20, 8, 12, 17, 25. Nah, setelah itu kita mencetak isi BSD menggunakan traversal in order dan mencoba mencari sebuah nilai dalam BSD menggunakan fungsi search. Nih, cout traversal in order traversal food. Nah, in K 12. In K-nya itu 12, yang ke 12. Search, nih kita mencari search. Setelah itu ada key, cout key. Setelah itu key yang disimpan ini yaitu 12. Ditemukan di BSD. Jika tidak, tidak ditemukan di BSD. Setelah itu return 0. Itu penjelasan singkat dari penjelasan singkat implementasi binary search tree atau BST dalam C++. Baik, di sini saya simpulkan dengan struktur dan operasi seperti ini, BST menjadi alat sangat efisien untuk menyimpan dan mengakses data secara terurut. Baik, nah, segini saja penjelasan dari saya tentang konsep binary search tree. Di sini saya akan memberikan kesimpulannya dari materi ini, yaitu BST adalah struktur data pohon biner yang menyimpan data secara terurut dengan aturan anak kiri lebih kecil dan anak kanan lebih besar. BST menggunakan pencarian, penyisipan, dan penghapusan data secara cepat. Konsep suksesor yang tadi dan predesesor membantu menemukan data berikutnya atau sebelumnya dalam urutan. Traversal in order pada BST menghasilkan data yang sudah terurut dari kecil sampai terbesar atau ascending ya, sehingga BST banyak digunakan dalam aplikasi pencarian dan pengelolaan data. Baik, baik. Itu saja penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya. See you. Terima kasih.